Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online atau daring. Dan materi hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Ini ada sebuah permainan ya, yang sangat adrenalin. Baik, sekarang kita belajar tentang lingkaran dan unsur-unsurnya. Tapi sebelumnya kalian harus tahu, kita belajar lingkaran itu kalian harus bisa menyebutkan tujuan, unsur-unsur dan bagian lingkaran. Nah, ini ya. Setelah kalian belajar tentang lingkaran, tentunya kalian harus bisa menyebutkan bagian atau unsur-unsur lingkaran. Di antaranya adalah pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring dan tembereng. Nah, baik. Di sini ada gambar sepeda. Di gambar sepeda ini tentunya rodanya berbentuk lingkaran ya, ini. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Ya, ini ada lingkaran sepeda, kita lihat ya. Ini pasti titik-titiknya di sebelah sininya pasti akan berjarak sama ya di tempat-tempat tertentu. Nah, sekarang kita belajar unsur-unsur lingkaran atau bagian-bagian yang ada di dalam lingkaran. Oke, yang pertama adalah titik pusat. Nah, ini ada titik pusat, berarti yang berada di tengah-tengah lingkaran ya. Nah, kita namai di sini misalnya pakai huruf O. Ini ada huruf O. Ya, ini berarti titik pusat O. Ya. Kemudian unsur lingkaran yang kedua adalah jaring-jaring lingkaran. Jaring-jaring lingkaran itu disingkat R. R itu singkatan dari radius, makanya jari-jari itu R ya, itu radius. Yaitu jarak suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat daripada titik pusat lingkaran tersebut. Ini ada gambar, ini contoh ya. Oke. Nah, kita lihat garis dari mula ya, dari sini ditarik garis ke tengah ya. Ini namanya disebut jari-jari lingkaran. Baik, yang di pinggir kita kasih nama ya, kita kasih nama ini misalnya P kemudian O, maka jari-jari ini namanya jari-jari PO. Dan semua jari-jari ini akan mempunyai jarak yang sama. Seandainya diberi jari-jari lagi, ini dinamakan jari-jari lingkaran yang tentunya adalah akan sama jaraknya. Misalnya saya kasih OQ atau QO ya. Nah, ini pasti akan sama jaraknya, atau OR. Nah, yang ketiga ini disebut jari-jari lingkaran. Oke. Kemudian ada unsur yang lain, yaitu diameter lingkaran. Diameter itu sama dengan garis tengah, yaitu jari-jari yang kita sambung jadi satu atau 2R, dua jari-jari, maka itu yang dinamakan dengan diameter, yaitu garis lurus ya, yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini namanya diameter. Ini gambarnya, contoh. Kita tarik garis, asalnya ini adalah jari-jari, kemudian sini jari-jari, ada dua jari-jari yang kita satukan menjadi garis lurus. Ini namanya diameter. Nah, pada gambar ini ya, kita sebut saja misalnya ada PS, kemudian ada QR atau QT. Nah, berarti ini ada dua diameter ya. Diameter lingkaran ini ada PS, kemudian ada K atau TG. Makanya diameter itu sama dengan 2 kali R, 2 kali jari. Jari-jari ditambah jari-jari ya. Atau
Ini diameternya. Jadi ada 2 jari-jari ya. Makanya rumus diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Next. Kemudian unsur yang ketiga ada tali busur ya. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Nah, kita lihat ini contoh ya, ada gambar ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Nah, ini 2 titik, titik P kemudian titik G. Ini dihubungkan. Nah, ini namanya ruas garis. Sehingga pada gambar PQ itu dinamakan tali busur. Ya, oke, ini namanya tali busur PQ. Lanjut. Nah, sekarang apotema. Apa sih apotema? Apotema itu ruas garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus pada tali busurnya. Ini contoh gambarnya seperti ini ya. Kita lihat. Nah, apotema yaitu ruas garis yang ditarik dari pusat, ini dari pusat ditarik seret ya, tegak lurus pada tali busurnya, ini tali busur ya. Kemudian garis ini ditarik dari titik pusatnya secara tegak lurus, ini namanya apotema. Katakanlah ini namanya apotema OS ya. Kita kasih huruf S, berarti apotema OS. Baik, besarannya misalnya OS itu pasti akan sama dengan OKI dan akan sama dengan atau besarannya OS kuadrat maka sama dengan OKI kuadrat dikurangi GS kuadrat karena separohnya ya. Baik, sekarang tali busur. Busur ya. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sebarang di lingkungan tersebut. Ini contoh gambar. Pada gambar berikut, busur PQR itu dinamakan busur kecil. Nah, ini namanya busur yang melengkung ya. Pokoknya garis lengkung ini namanya busur ya. Yang terletak pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan 2 titik. Ya, titik P dan titik R. Kalau PQR ini namanya busur kecil karena memang ukurannya kecil. Tapi kalau PSR, ini PSR ya, PSR ini namanya busur besar karena ya ukurannya itu besar. Baik, sekarang juring atau nama lainnya adalah sektor. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, sekarang kita tampilkan gambar. Ini adalah gambar ya, daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran, yaitu jari-jari P, kemudian jari-jari OQ, OP dan OQ. Ini 2 jari-jari ya, dan busur P ya, dan busur PQ. Ini PQ, busur PQ. Ini salah cetak, bukan PR ya. Berarti di sini ada 2 jari-jari, kemudian ada busur PQ, maka yang di dalam ini atau luas daerah ini namanya juring atau sektor. Nah, oke ya. Ini namanya juring. Baik. Selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur.
Jadi luas daerah yang ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Coba kita cek lihat gambarnya ya. Daerah yang dibatasi oleh tali busur PQ. Nah, tali busur PQ ini tali busur PQ dan busur PQ ini busur PQ ya. Ini busur. Kalau ini adalah busur, ini tali busur ya. Busur PQ kemudian tali busur PQ yang ada di dalam daerah tersebut, ini yang berwarna putih, ini namanya tembereng. Jadi tembereng itu luas daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan oleh busur. Ini ya. Oke. Ini namanya tembereng. Ya, oke. Next. Sekarang coba kalian latihan pada gambar di samping. Sebutkan garis yang merupakan A. Pusat lingkaran, jari-jari, diameter, tali busur, apotema. Ya. Sebutkan garisnya, pusat lingkaran itu yang mana? Apa A, apa E, apa D? Kemudian jari-jari itu yang mana saja? Ya. Kalian harus bisa menyebutkan diameter yang mana saja, AB, apa CD, apa OB, dan seterusnya ya. Kemudian tali busur yang mana, apotema yang mana. Oke, itu latihan. Kemudian yang kedua, disebut apakah daerah arsiran yang ditunjuk pada gambar berikut. Ini ada daerah arsiran ya. Ini ada daerah arsiran. Ini namanya apa? Kemudian daerah arsiran ini namanya apa? Silakan dikerjakan di kertas ya, digambar dulu ya. Kemudian kirim jawabannya. Oke, terima kasih dari saya Bapak Munofir. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.